agensi. Ketipu berapa Mas? Wah, Kena cukup berapa? cukup lumayan, 80 jutaan lah. 80 juta Iya, untuk ke Australia. Iya, dan bukan Terus cuma saya saja. hilang uangnya itu. Hilang tanpa kabar. Guys, 80 juta itu uangnya hilang gara-gara ketipu agensi. Awas, hati-hati teman-teman ya. Berhati-hati dengan agensi itu. Kadang-kadang agensi itu nggak tanggung jawab. Ngerti nggak itu? Nih, ini contohnya orang yang sudah korban. Jangan sampai terulang buat yang lain-lainnya. Teman-teman Indofili Channel, selamat jumpa dengan saya Cairul. Tetap di channel Indofili ya. Ini saya lagi berada di Times Square, New York. Saat ini Times Square, New York lagi persiapan untuk acara tahun baru yang disaksikan oleh seluruh dunia. Di sini semua mata dunia akan tertuju di Times Square. Sangat ramai sekali di sini. Wow. Itu para kru stasiun televisi sudah pada hadir di sini mempersiapkan ini untuk acara tahun baruannya, dan para turis-turis tumplek-plek semuanya ada di Times Square, guys. Sangat ramai hari ini. Ini akhir tahun di tahun 2022, dan semoga ini teman-teman yang sudah dapat visa segera dapat terbang ke Amerika sini, menyaksikan benar-benar Amerika ada di sini, sambil ya otomatis selain jalan-jalan biasanya teman-teman itu cari sedikit cuan juga. Nah, ini kebetulan saya hari ini lagi menjemput teman saya yang dari Indonesia datang di akhir tahun 2022. Inilah namanya Bang Steve. Halo, teman Indonesia. Ya, apa kabar Bang Steve? Ya, sehat-sehat. Ya, Bang Steve ini baru saya ambil atau saya jemput dari Bandara JFK. Nah, pasti teman-teman kan kangen dengan vlog saya tentang kok lama nggak wawancara dari teman-teman. Sebenarnya banyak sekali video-video wawancara dengan teman-teman, tapi ya inilah untuk akhir tahun saya upload sementara ini buat apa, kenang-kenangan akhir tahun 2022 yang teman yang baru datang dari Indonesia. Selamat datang di Amerika, Ya, Bang Steve. terima kasih. Ya, Bang Steve, ngomongnya agak kenceng dikit ya, karena nggak ada mic-nya ini. Bang, gimana sih bisa ceritain tentang ini apa namanya, proses mulai kok tertarik kepingin masuk ke Amerika, kemudian sampai apply visa, kemudian sampai datang ke sini. Mungkin silakan Bang, ayo. Ya, buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau bisa apply visa itu bisa cara sendiri ya, tanpa agensi atau apa, belajar di internet semuanya. Itu biayanya lebih murah, dan juga kita lebih tahu untuk hasil dari interview nantinya. Oh iya Bang, Bang Steven dulu sebelum tahu ke Amerika itu mau kepingin kemana saja? Kok tiba-tiba Saya sebelum mau ke ke Amerika? ini pengennya ke Australia, Cak. Australia? Karena Australia agak sedikit ribet urusannya, jadi memang Australia ribet ya? Iya, untuk dia untuk dapetin visa gitu ya? visanya agak susah. Jadi saya ambil ke Amerika. Amerika ya agak mudah sih, Amerika. Dari apply sendiri, terus dari saya belajar di DS 160 sendiri semuanya.
untuk persiapan interviewnya belajar di DS160 apa yang kita isi, disitulah kunci jawaban untuk interviewnya. Nah, sebenarnya untuk ngeplay visa, untuk tips-tips untuk dapetin visa sudah ada sih di YouTube, di video-video saya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya itu ya, dilihat kembali itu gimana sih tips-tipsnya untuk dapetin visa atau bagaimana cara sampean keinginan untuk ke Amerika. Sebelum itu kan ada keinginan ke Australia. Gimana kendala? Kenapa kok memutuskan ke Amerika, kok nggak ke Australia gitu loh? Gitu ya. Sedikit informasi sih, Cak. Sebelum ke sini kan saya memang memutuskan kerja di Australia. Cuma karena pengalaman saya di Australia pun saya banyak kena tipu agensi dan menghabiskan biaya cukup besar ya. Tapi nyatanya saya sampai sekarang pun tidak berangkat ke Australia. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, kalau ada yang agensi yang menjanjikan untuk kerja di Australia, itu harap berhati-hatilah supaya nggak ada lagi kasus yang kena tipu atau segala macam. Memang pernah ketipu dengan agen-agen itu? Iya pernah, Cak. Agensinya di daerah mana itu? Daerah Malang lah. Itu agensi. Daerah Malang. Iya. Loh, ketipu berapa Mas? Wah, berapa? cukup lumayan, 80 jutaan lah. 80 juta iya, untuk dan, ke Australia. Iya, dan bukan cuma saya saja. Hilang uangnya itu. Hilang tanpa kabar. Guys, 80 juta itu uangnya hilang gara-gara ketipu agensi. Awas, hati-hati teman-teman ya. Berhati-hati dengan agensi itu. Kadang-kadang agensi itu nggak tanggung jawab. Ngerti nggak itu? Nih, ini contohnya orang yang sudah korban. Jangan sampai terulang buat yang lain-lainnya. Terus Mas, temennya juga? Iya, teman saya kurang lebih sama. Berapa orang temennya itu? Kita ramai malahan. Di situ ada belasan orang juga. Berapa satu orang kena satu tipunya orang itu dipintain ya, tergantung masing-masing. Ada yang nominalnya berbeda-beda. Kalau saya main sistemnya sistem cicil ya. Habis-habis sekitar 80-an gitu. Yang keras dikit Mas, biar temennya yang lain. Kalau saya itu sih dipintain secara nyicil. Jadi kalau hitung-hitungan nyicil itu kurang lebih saya habisnya sekitar 80 jutaan. Kalau teman yang lain ada yang bervariasi lah, tergantung visanya. Setahu Masnya ada berapa? Ada dengar berapa teman yang? Ada yang sampai 100 lebihan. 100 lebih itu. Jutaan nih. Gila. Hilang melayang tanpa bekas. Iya. Tanpa kabar juga. Tanpa kabar juga. Itu berarti agennya masih gentayangan juga ini. Masih sampai sekarang masih. Gerilya untuk cari-cari mangsa gitu. Iya. Awas kena mangsa nah. Awas. Itu yang Australia aja. Australia saja. Australia aja. Pernah kena selain Australia apa lagi? Australia aja sih itu proses nggak lama, cuma sekitar 1 tahunan ya. Gitu. Habis uangnya. Terus kalau nggak salah itu dulu juga ada teman-teman yang kena apa tentang kerja kapal atau kerja apa gitu, gimana itu? Pernah juga? Kalau kapal sih ada sih sebagian, tapi saya belum mengalami. Belum mengalami ya? Iya, kalau untuk ke Amerika sendiri teman saya juga ada yang mengalami. Itu untuk visa sendiri sekitar 60 jutaan. Visa aja 60 juta? Iya, dan dijanjikan kan? Pekerjaan, tapi nyatanya tidak ada pekerjaan yang sesuai. Dijanjikan pekerjaan kalau sudah dapat visa? Iya, sudah dapat visa. Dikirim ke Amerika? Dikirim ke Amerika. Di Amerika katanya nanti ada yang nampung gitu ya? Iya. Nanti nampung, ada yang ngasih kerjaan gitu. Dan dokumen-dokumennya ditahan juga. Dokumen ditahan juga? Ya, gila. Agensinya di daerah Jakarta lah. Jakarta. Agensinya di daerah Jakarta? Iya. Jakarta daerah mana itu? Jakarta Selatan lah. Supaya teman-teman itu biar biar berhati-hati dengan agensi-agensi itu. Iya. Yang penting nggak nyebut namanya aja, wilayahnya aja nggak apa-apa. Itu kan banyak di situ. Iya. Wilayah mana itu? Jakarta Selatan. Depok, ya. Oh Depok, begitu ya. Wah bahaya itu teman-teman. Hati-hati ya. Ini bersyukur ini Masnya ini, Mas Steven ini udah selamat. Aduh. Cairul, tonton terus. Aduh. Channelnya Cairul nih, edukasi. Iya teman-teman. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau nggak ngerti tanya. Belak-belakan aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi
Jadi itu teman-teman, jangan sampai terjadi lagi penipuan-penipuan itu berlangsung terus. Itu akan, pokoknya penipuan-penipuan itu harus dihentikan. Kasihan kita yang mau benar-benar bekerja, mau cari penghidupan yang baik, malah buntung, nggak dapat untung, malah buntung, habis uang ditipu. Enak-enakan aja orang-orang itu, kasihan ya. Kalau dapat apa istilahnya tuh jasa sedikit aja nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman, supaya jangan sampai terjadi lagi. Oke, saya ada lagi pertanyaan nanti ya. Kita lanjutkan pertanyaan. Nah, saya lebih khusus lagi untuk Bang Steven. Untuk apply visa, Bang. Bang Steve ini kan apply visanya sendiri ya? Iya, sendiri. Iya. Bagaimana menurut Bang Steve untuk apply visa itu dapat kesulitan apa enggak? Untuk kesulitan sendiri sih tidak ada ya. Dan juga kita biayanya agak sedikit murah lah ya. Ya bukan sedikit murah, ya sangat memang murah sekali karena biaya dari apply visa yang resmi itu adalah $160. Di $160 ya itu aja, nggak ada keluar biaya tambahan dari agent nggak ada kan? Iya, karena apply sendiri. Biaya cuma sendiri. Cuma bayar ke embasinya langsung, total $160 itu. $160. Iya. Cuma pakai komputer sendiri lebih aman juga kan? Lebih aman pasti. Karena pakai email sendiri, pakai email sendiri, diisi sendiri. Kemudian ada ini, kalau pengambilan paspor kalau sudah jadi visanya itu kan lebih mudah. Iya, nggak ribet-ribet, nggak melalui agent gitu. Iya. Nah, karena saya tekankan kepada teman-teman itu, kenapa apply sendiri, nulis sendiri, itu hindari penipuan-penipuan itu. Karena banyak beberapa teman-teman kita ini yang sudah apply di embassy itu lewat agent habis banyak, dia pun nggak lolos juga, akhirnya rugi juga. Iya, betul. Ada yang lolos tapi masih ditahan paspornya karena perlu klarifikasi dari beberapa agent itu, karena ada diindikasi pemalsuan data atau apa gitu ya, jadinya jadi takut juga yang dapat ini, akhirnya paspornya ditahan, nggak, meskipun punya dapat kertas putih lolos wawancara, paspornya nggak dikasihkan karena dilihat dari siapa yang ngeplikan itu ada ininya, terindikasi bahwa ini dokumen-dokumen yang dilampirkan di DS-nya atau IP address-nya itu ada kayak dipakai beberapa orang gitu loh. Iya. Jadi itu bahaya sekali. Yang kena itu teman-teman, karena ya itu tadi seharusnya manipulasi data. Iya, gitu. Makanya beberapa teman itu ada yang tertahan, ada yang diinterogasi juga karena itu ditanya siapa yang ngeplikan, siapa yang bikinkan ini, kamu tahu siapa. Nah itu semuanya akan diinterogasi. Itulah teman-teman kenapa ngeplay sendiri itu lebih mudah, lebih aman dan murah gitu loh. Yeah. Ini contohnya Bang Steve ini lolos ya karena apply sendiri dan menguasai materi karena yakin, karena dia yang nulis sendiri, yang ngapalin sendiri. Nah, untuk wawancara di embasinya gimana? Untuk wawancara simple sih, apa yang kita isikan disitulah semua pertanyaan yang diambil oleh embasinya ke kita langsung. Jadi kita jawab sesuai apa yang kita isikan. Dan untuk interview triknya ya jawabnya secara tegas, jelas dan itu ya. Yakin lah ya. Waktu itu ditanya apa aja, Mas? Saya waktu itu sih ditanya ya seputaran D160 aja sih, ya, untuk pengappaian visanya, pekerjaan, terus alamat dan tujuan ke New York tuh apa, serta status untuk pernikahan segala macam. Gitu. Iya. Itu ditanya status pernikahan juga. Iya. Tapi
aman-aman nggak ngomongnya, enak-enak nggak? Enak saja nggak sih. jebakan gitu. Ya itulah, kalau kita ngeplay sendiri, kita isi sendiri, itu kan berarti kita menguasai materi. Iya. Tanpa harus kita hafalkan gitu. Gitu. Jadi apa yang kita isikan Masih anggap ingat. aja masih ingat dan anggap saja bercerita di kedutaan itulah. Nah. Gitu. Jadi lolos ya, Iya. enak kan? Orangnya ramah juga kan? Sama nggak gemetaran gitu kan? Enggak. Biasa aja karena Iya. karena apa? Karena menguasai, karena ngeplay sendiri tuh tenang gitu, nggak takut-takut. Kalau di-apply-kan itu kan kita nggak ngerti, kita kerjanya sebagai apa, belum dipelajari, nunggu briefing lagi gitu, akhirnya ya ribet lah nantinya. Jadi takut akhirnya dalam wawancara. Itu setelah apply visa dikasih kertas putih, kemudian dapatin paspornya berapa lama? Dapatin Untuk visa. dari hasil interview kertas putih itu nunggu paspor itu 3 hari. Kita ambilnya di ekspedisi langsung. Oh, di ekspedisi, bukan Iya. langsung di RPX. Iya, di RPX. Di RPX-nya. Iya. Oh, 3 hari. Iya, Ya. 3 hari saja paspornya udah keluar. Dapat konfirmasi di email ya. Iya, lewat email dari Lewat email embassy-nya. untuk ngambil paspornya gitu Iya. ya. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak lama kan? Tinggal ngambil aja. Setelah dapat kertas putih langsung 3 hari paspor sama visanya dikembalikan, ada visanya. Jadi nah setelah itu Bang Steve kepingin pergi ke sini, terus gimana itu pesen tiket sama hotel-hotelnya gitu. Kalau pesan tiket itu saya juga sendiri sih, Cak. Apply sendiri ya? Saya ambil tiket yang All Nippon Airlines, ANA itu ya. Transitnya itu di Jepang, dan di Jepang juga Lancar ya? Lancar, tidak ada pertanyaan apapun. Begitu juga di JF Kennedy ini, itu nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tapi nggak begitu banyak. Pertanyaannya cuma sekedar kamu mau ngapain di sini, mau kemana, kamu bawa uang berapa, dan kamu nginap di mana, itu aja sih pertanyaannya. Gitu. Iya. Boleh tahu bawa uang berapa kalau ditanya gitu? Kalau ditanya, saya sih jawabnya $2.000. Nah, jangan sampai membawa uang banyak-banyak, misalkan 10.000 guys. Itu dilarang di sini untuk bawa uang cash. Tapi kalau untuk di kartu kredit nggak masalah 10.000 atau berapa. Jadi untuk cash usahakan cuma 2.000 secukupnya gitu. Tapi lancar kan semuanya tadi, nggak diinterogasi macam-macam gitu. Nah, paling kurang lebih 3 menit tadi. 3 menit Iya, ya. 3 menit udah Cuma keluar. disuruh foto, Iya, langsung tanda dikasihkan tangan. tanda paspornya. Iya, dikasih stay langsung. Iya. Udah welcome to Amerika gitu ya. Terima kasih Cairul, sudah banyak membantu saya di sini. Sampai saya di sini juga masih bersama Cairul. Iya, itulah guys. Iya. Saya akhirnya keturutan ini bertemu dengan teman saya Bang Steve, sudah nyampe di Amerika. Semoga teman-teman juga bisa menyusul ke sini ya. Yang belum dapat visa silakan untuk memburu visa. Apply sendiri kalau bisa. Banyak caranya. Yang mau belum tahu ya silakan gabung atau tanya-tanya di IG saya atau di Facebook saya di Indofili Channel atau di Indofili Facebooknya itu. Kemudian yang kepingin join di grup, ada diskusi di sana, di Telegram, grup Telegram, silakan install Telegramnya dan bergabung di Telegram Indofili Channel. Di sana banyak pengalaman dari teman-teman yang sudah lolos atau yang belum berangkat juga, atau yang sudah dapat visa. Mereka baik-baik kok, saling membagi hasil membagi pengalamannya kepada teman-teman. Oke teman-teman, saya dari Indofili Channel di New York City, tepatnya di Times Square, mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga teman-teman mendapatkan kesuksesan di tahun ke depan. Oke,
Sampai jumpa dan saya tunggu di Amerika sini, di New York. Oke, bye-bye. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif.